Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan, nama saya Karyani SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Wonosobo. Pengajar praktik saya, Ibu Heri Kustiani SPD AUD, dan fasilitator Ibu Dr. Suci Haryanti MPD. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi Pratap Triloka, khususnya Engarso Sungtulodo, memberikan pengaruh yang besar dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ki Hajar Dewantara berpandangan bahwa sebagai seorang guru harus memberikan tauladan atau contoh yang baik kepada muridnya. Dalam setiap pengambilan keputusan, seorang guru harus memberikan karsa atau usaha keras sebagai wujud filosofi Pratap Triloka ing madya mangun karso. Dan pada akhirnya, guru harus dapat membantu murid untuk dapat menyelesaikan atau mengambil keputusan terhadap permasalahannya secara mandiri. Guru hanya sebagai pamong yang mengarahkan murid menuju kebahagiaan. Hal ini sesuai dengan filosofi Pratap Triloka Tutwuri Handayani. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang akan kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Setiap guru seyogyanya memiliki nilai-nilai positif yang sudah tertanam dalam dirinya. Nilai-nilai positif yang mampu mempengaruhi dirinya untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nilai-nilai yang akan membimbing dan mendorong pendidik untuk mengambil keputusan yang tepat dan benar. Nilai-nilai positif tersebut adalah mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan berpihak pada murid. Nilai-nilai positif mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif, serta berpihak pada murid adalah manifestasi dari pengimplementasian kompetensi sosial emosional, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan bersosialisasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nilai-nilai positif mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif, serta berpihak pada murid adalah manifestasi dari pengimplementasian kompetensi sosial emosional, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan bersosialisasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching? Sebagai pendidik, guru harus memiliki keterampilan coaching. Hal ini sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Pendampingan kegiatan coaching oleh fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran sangat efektif membantu pemahaman saya, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan. Beberapa contoh praktek coaching yang baik memberikan gambaran utuh untuk dapat diterapkan di sekolah. Keputusan-keputusan dengan teknik coaching yang berlandaskan etika, nilai-nilai kebajikan sesuai dengan visi misi sekolah yang berpihak pada murid dan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Teknik coaching dengan kesetaraan tidak menggurui, akan menimbulkan rasa nyaman sehingga coach mampu mengidentifikasi permasalahan yang dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari coach. Coach dapat menyampaikan hambatan-hambatan dan dapat menemukan solusi yang sesuai karena coach mampu menjadi pendengar yang baik. Hal ini penting karena pada akhirnya menciptakan
menciptakan situasi kondusif dan dapat meningkatkan kompetensi peserta didik dan tenaga pendidik. Keterampilan coaching juga dapat menumbuhkan kreativitas dan inovasi peserta didik. Dengan coaching, guru dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran. Sebagai coach yang baik, guru memiliki harapan seluruh siswanya dapat menjalankan seluruh tugas dan kewajiban yang diberikan di sekolah sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Tirta merupakan model coaching yang dikembangkan dengan semangat merdeka belajar. Model Tirta menuntut guru untuk memiliki keterampilan coaching. Hal ini penting mengingat tujuan coaching adalah melejitkan potensi murid agar menjadi lebih merdeka. Tirta adalah salah satu model coaching yang diperkenalkan dalam program pendidikan guru penggerak saat ini. Tirta dikembangkan dari model GROW. GROW adalah akronim dari Goal, Reality, Option, dan View. Tirta sendiri merupakan akronim dari T, tujuan, I, identifikasi, R, rencana aksi, dan T, tanggung jawab. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh pada pengambilan keputusan. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari sosial emosional sangat mempengaruhi pengambilan keputusan. Sebagai seorang pendidik, kita harus mampu menjembatani perbedaan minat dan gaya belajar murid di kelas, sehingga dalam proses pembelajaran, murid dapat mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan profil belajar mereka masing-masing. Untuk itu, diperlukan pengambilan keputusan yang tepat agar seluruh kepentingan murid dapat terakomodir dengan baik. Kompetensi sosial dan emosional diperlukan agar guru dapat fokus memberikan pembelajaran dan dapat mengambil keputusan dengan tepat dan bijak, sehingga dapat mewujudkan merdeka belajar di kelas maupun di sekolah. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Nilai-nilai positif yang dimiliki oleh guru penggerak akan mendorong rasa empati dan simpati. Rasa empati dan pengelolaan diri dengan kesadaran penuh atau mindfulness akan mempengaruhi cara pengambilan keputusan. Nilai-nilai positif juga akan mendorong seorang pemimpin dalam mengambil keputusan dengan tepat dan bijak, serta dapat meminimalisir kemungkinan merugikan salah satu pihak. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat terkait dengan kasus dilema etika dan bujukan moral yang dilakukan dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan diyakini akan dapat mengakomodir kebutuhan murid dan menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, sehingga mewujudkan murid yang bahagia, cerdas, dan berkarakter. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan, tentunya akan ditemukan hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya adalah perbedaan pola pikir yang dimiliki oleh setiap individu atau kelompok. Kemudian bagaimana harus memilih prinsip pengambilan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Apa pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran memerdekakan murid-murid kita? Pengambilan keputusan harusnya berdasarkan prinsip nilai-nilai kebajikan, berpihak pada murid, serta bertanggung jawab. Pengambilan keputusan yang diambil dengan berpihak pada murid akan berpengaruh kepada memerdekakan murid-murid kita. Merdeka belajar artinya murid bebas mencapai kesuksesan
kebahagiaan sesuai minat dan potensinya, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Hal ini diharapkan murid-murid akan sukses dengan bidangnya masing-masing, bahagia karena sesuai dengan apa yang diinginkannya, dan bertanggung jawab akan apa yang telah menjadi pilihannya. Dengan kata lain, semua pengambilan keputusan harus berpihak pada murid, dan guru berfungsi untuk memfasilitasi, memoles bakat dan minat yang sudah ada. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Setiap pengambilan keputusan akan membawa dampak baik, jangka pendek, lawan jangka panjang bagi murid-murid. Semua akan terekam dalam memori dan akan menjadi role model bagaimana kelak murid-murid berpikir dan berpijak. Bagaimana dia mengambil keputusan di masyarakat di kemudian hari. Pengambilan keputusan bagi seorang pendidik harus keputusan yang tepat, benar, dan bijak melalui pengujian benar salah menggunakan 5 uji, yaitu uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau uji dukungan. Akan menjadikan pengambilan keputusan kita akurat dan teruji sehingga tidak menyesatkan anak. Apa kesimpulan akhir keterkaitan modul 3.1 dengan modul-modul sebelumnya? Pengambilan keputusan adalah kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh guru dan hendaknya berlandaskan filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan sebagai pemimpin pembelajaran. Pengambilan keputusan dengan berdasarkan pada budaya positif dan menggunakan alur bagja akan menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman atau well-being bagi peserta didik. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh atau mindfulness untuk mengantarkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika hendaknya menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan, agar keputusan yang diambil adalah keputusan yang tepat dan bijak. Konsep-konsep yang saya pelajari pada modul 3.1 adalah dilema etika dan rujukan moral. Dilema etika adalah situasi di mana seseorang mengalami keadaan benar lawan benar, sedangkan rujukan moral adalah keadaan benar lawan salah. 4 paradigma dalam pengambilan keputusan adalah individu lawan kelompok, keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Dalam pengambilan keputusan, hendaknya kita menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu 1. Berpikir berbasis hasil akhir, 2. Berpikir berbasis peraturan, dan 3. Berpikir berbasis rasa peduli. 9 langkah pengambilan keputusan. 1. Menentukan nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa saja yang terlibat. 3. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. 4. Uji benar dan salah. Uji benar dan salah terdiri dari uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Pengambilan keputusan. 9. Meninjau kembali keputusan dan merefleksikannya. Sebelum mempelajari modul 3.1, saya mengambil keputusan berdasarkan regulasi dan tidak merugikan orang lain. Setelah mempelajari modul 3.1, saya memahami bahwa dalam pengambilan keputusan hendaknya menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah. Bagi saya, materi pada modul 3.1 sangatlah bermanfaat. Materi yang di dalamnya sangat penting dan bermakna, terutama bagi seorang guru. Karena materi ini membimbing guru untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, berpihak pada murid, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Demikian koneksi antar materi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.